ini kita akan melakukan sosialisasi tentang pencegahan diskriminasi terhadap kemampuan akademik atau prestasi. Oke, di sini anak-anak ada yang tahu nggak apa itu diskriminasi? Enggak. Iya, coba kalian perhatikan di sini. Nah, apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah suatu perbuatan yang membedakan secara sengaja dengan memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas suatu perbedaan, baik itu didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Jadi diskriminasi itu membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ada satu orang yang Dibedakan dan kayak dipojokkan, disendirikan, juga ditemenin. Di sini mungkin ada yang pernah melakukan diskriminasi katanya. Hilang. Iya. Hilang. Iya, Bu, waktu TK. Waktu TK. apa yang dilakukan sama temannya? Mengejek. Iya. Ada yang pernah enggak? Oh, biasanya canda-canda. Bapakku, Bercandaan sama orang tua. oh, biasanya masih Dampak dari melakukan diskriminasi pada seseorang itu apa saja? Orangnya trauma, iya. terus takut ketemu orang-orang. Nah, ini dampaknya bisa rendahnya motivasi belajar. Jadi anak itu jadi minder, takut, nggak mau berteman sama teman-teman yang lain. Kemudian rendahnya kepercayaan diri. Jadi dia Nggak percaya diri. nggak percaya diri. Kemudian kesejahteraan mental yang buruk. Yang terakhir, pengaruh negatif lingkungan. Jadi kalian nggak boleh melakukan diskriminasi pada seseorang. Jadi, dampaknya ya ini mental bisa, terus anaknya jadi nggak percaya diri, nggak mau sekolah, Jadi pendiam, pendiam. terus nggak mau ngobrol sama teman-teman yang minder, diri. Jadinya nanti kalau misalnya kalian punya teman yang nggak bisa membaca atau kurang pintar, itu jangan diejek, jangan dijauhin. Jadi harus dirangkul, ajarnya ayo belajar bareng biar bisa, jangan malah dijauhkan atau ya diejek tadi. Karena dampaknya dia bisa kehilangan motivasi belajarnya, dia makin down. Terus dia gak mau belajar, dia minder sama kalian atau takut ya sama kalian. Nanti dampaknya juga ke mentalnya. Di kelas ini ada yang bisa baca. Kalau misalnya kalian punya teman yang gak bisa membaca, itu kalian harus apa? Membantu gimana? Jadi temennya itu dibantu, jangan malah Oke, nah jadi di sini guru ada solusi gimana caranya agar yang belum lancar membaca itu bisa pede dan
nggak merasa minder sebetulnya ya. Nah, ini solusinya dari guru untuk meningkatkan kemampuan akademik dan prestasi peserta didik, terutama dalam lancar membaca. Nah, yang pertama programnya yaitu camat. Camat ini baca buku 5 menit. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kalian bisa baca buku apa saja yang kalian suka 5 menit. Kemudian yang kedua, nanti guru bisa memberikan les tambahan atau les privat kepada peserta didik yang belum mahir membaca, bisa di jam istirahat atau jam sekolah. Atau kalian juga bisa membantu temannya secara satu-satu face to face. Jadi caranya itu kalian bantu dia baca satu kalimat. Kemudian yang terakhir yaitu menerapkan program one book one week. Nah, ini yang serunya itu nanti kalian diberikan buku kayak misal jurnal kayak apa, laporan jurnal kalian sudah membaca. Nah, itu nanti tuh kalian kalau misal sudah membaca, itu nanti bukunya yang dibaca itu apa, nama bukunya, terus itu kalau sudah membaca itu nanti kalian centang gitu. Nah, ini ada contohnya. Jadi nanti di program yang one book one week itu kalian bakal dapat selembaran atau buku kayak gini. Gunanya itu nanti di buku ini tuh nanti kalian catat setiap minggunya, misalnya minggu ini kalian baca buku apa, terus nanti dicentang, nanti ada tanda tangan orang tuanya. Kemudian minggu depannya ada 3 orang yang maju ke depan untuk menceritakan apa yang sudah kalian baca. Nah, untuk yang kegiatan membaca ini, nah, kan di sini kan ada nama, kelas, tanggal, dan penulisnya. Nah, kalian tinggal jawaban iya atau tidak yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan. Saya senang membaca cerita ini. Nah, nanti langsung kalian ingkari jawabannya iya atau dicentang. Terus saya tahu tokoh utama dalam cerita ini lalu dicentang. Terus cerita ini terjadi di tempat yang saya kenal. Kalau misalnya tempatnya nggak dikenal, berarti ya iya atau tidak yang dikenal, yang dicentang. Yang tidak. Terus selanjutnya saya bisa ceritakan tempat ini dengan singkat. Saya mengerti cerita ini dengan singkat, iya. Saya senang membaca cerita ini. Lalu saya senang membacakan cerita ini dengan suara dan ekspresi. Dan ini tuh nanti berarti pas waktu 3 anak ini ya, yang menceritakan kembali ke temannya itu. Jadi dia yang dicentang. Lalu saya konsentrasi atau tidak saat membaca cerita ini. Lalu saya bisa bayangkan apa yang terjadi pada cerita ini. Lalu yang terakhir yaitu saya cari tahu kata-kata yang baru pada cerita ini. Dia dicentang antara jawaban iya atau tidak. Kalau cerita ini nggak apa-apa. Yang pertama yaitu camat, baca 5 menit. Di buku yang kalian sekarang pelajaran ini pelajaran apa? Matematika. Ini yang buku perkembangan teknologi tema 7. Nah, iya. Coba kalian buka halaman 205. Ya, yang alat transportasi khusus. Ya, kalian baca 5 menit.
sama-sama. Mulai dari sekarang. Baca selama 5 menit. Sekarang jam 8.23, berarti nanti jam 8.28 selesai baca. Sudah baca semuanya? Yang belum? Ada yang belum bacanya? Sudah? Sudah baca semuanya? Sudah. Belum bacanya? Yulis belum? Masih sampai mana Yulis? Oke, mungkin Bilkis melanjutkan apa dulu membacanya, lalu mungkin ada yang mau menceritakan ke depan teman-temannya dari hasil bacanya terkait tentang di bacaan alat transportasi itu. Siapa yang mau menceritakan ke depan? Tangan. Nanti dapat hadiah loh. Apa tuh? Yang mau saja berarti yang mau itu yang berani. Ayo. Katanya di sini berani semua anak-anaknya. Ayo. Yang kelima. Kalian ketemu setiap hari sama teman-temannya ini. Iya, kalau ketemu orang baru kalian nggak pernah. Aku itu baru nggak malu. Nah ini kan udah kenal. Ya siapa? Syakila. Siapa yang mau menceritakan? Kalau nggak mau orang satu orang dua deh yang maju ke depan. Dua loh. Ayo Kalila. Ayo sampai ayo. Biasanya mau kelas 3 itu hanya berani-berani. Bintang-bintang. Oh, tuh. Nah. Di dalam mobil ambulans ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi sirene. Sirene akan Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah maju di depan. Jadi, mungkin untuk program yang menerapkan ceramah baca buku 5 menit ini bisa kalian terapkan pas waktu sebelum pembelajaran dimulai. Bisa kalian pilih, misal mata pelajaran hari ini tuh ada matematika, PAI, dan bahasa Indonesia. Oh, mungkin aku pengen bacanya yang bahasa Indonesia tentang apa ya? Apa pelajaran hari ini? Mungkin 5 menit atau 3 menit saja. Oh iya, sudah. Nah, langsung lalu kalian tutup lagi. Nah, nanti jadi mungkin bisa kalian terapkan setiap hari agar kalian bisa meningkatkan literasi baca kalian itu. Gitu. Selanjutnya memberikan tes tambahan ini mungkin diberikan tes tambahan atau tes privat oleh guru atau pendidiknya yang di kelas itu mungkin dengan memberikan waktu luang. Mungkin bisanya gurunya itu habis istirahat atau ketika selesai ketika pulang. Jadinya nanti kalau yang les tambahan ini nanti pas jam istirahat buat kalian yang belum bisa mau belajar membaca bisa kita ke kantor ya, kita belajar membaca bersama-sama. Untuk yang program One Book One Week ini nanti bu guru di depan ini
hafalannya tadi yang jumlah itu. Terus minggu ini kalian baca buku apa aja terserah di rumah. Kemudian minggu depan nanti hari Senin kita ceritakan bareng-bareng apa yang sudah kalian baca. Mungkin ada temannya yang Bu, saya nggak punya buku di rumah. Nah, kalian kan punya sudut baca. Nah, kalian bisa pilih, Bisa pinjam buku itu. bisa pinjam. Bilang Bu, saya mau pinjam bukunya. Tuh. Oke, paham? Sekian sosialisasi tentang diskriminasi terhadap kemampuan akademik atau dan prestasi peserta didik yang masih kurang. Semoga kalian yang di kelas 3 ini tidak mendiskriminasikan temannya, oke? Dan semangat belajarnya, dan semoga kalian menjadi anak yang pintar dan dapat meraih cita-cita kalian di masa depan nanti, oke? Yang belum bisa jangan minder, yang bisa temannya bisa dibantu. Terus ini jangan lupa nanti di jam istirahat yang mau belajar membaca ke kantor ya sama bu guru ini. Nanti belajar baca sama-sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.